Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Gospot. Dianggap telah melupakan jasa-jasa mantan manajernya Zul Bahar yang punya peran penting membuka jalan bagi karirnya di ibu kota, Saskia Gotik disebut bagaikan kacang lupa pada kulitnya. Apa yang sebenarnya telah terjadi antara Saskia dengan sang mantan manajer? Apakah ada motif ekonomi di balik pernyataannya? Nah pemirsa, berikut ini liputannya. Kacang lupa kulitnya. Tentu telinga Saskia Gotik memanas setelah mendengar tudingan dari Zul Bahar sebagai artis yang layak dijuluki kacang lupa kulitnya. Bukan tanpa sebab kalau Zul sampai melontarkan pernyataan keras itu kepada Saskia. Sebagai orang yang menemukan talenta Saskia, mengangkatnya dari penyanyi kelas kampung menjadi penyanyi ibu kota, Zul Bahar merasa dilupakan oleh Saskia setelah ia kini menjelma jadi penyanyi dangdut papan atas. Sejak pertama kali melontarkan pernyataan kerasnya terhadap Saskia, Zul tetap merasa kalau Saskia tak memberikan respons positif terhadap pernyataannya. Zul bahkan merasa kalau ucapannya tak didengar oleh Saskia dan hanya dianggap sebagai angin lalu saja. Ya udahlah, itu nggak peduli lah. Mau dia ngaku kayak mau enggak kayak terserah dia lah, itu hak dia. Lagi pula kan kalau kita hidup ini kan ada baik, ada buruk, ada suka, ada duka. Mungkin dalam kebaikan dia ngelihat sisi buruk yang saya aja. Dalam suka duka mungkin dilihat dukanya aja. Jadi menurut saya percuma saya ungkapkan kebaikan-kebaikan saya yang dia juga rasakan sampai saat ini. Cuma yang saya nggak habis pikir, Saskia bisa seperti ini tuh keinginan pribadi dia atau memang sengaja dipaksa untuk tidak mengakui saya, itu saya nggak ngerti apakah memang seperti itu gitu. Awalnya nyaris tak ada orang yang tahu kalau Zul Bahar, kakak kandung dari penyanyi dangdut Anissa Bahar, adalah orang yang paling berjasa membukakan pintu karir bagi Saskia Gotik di Jakarta. Tidak hanya menjadi manajer Saskia, Zul bahkan menampung Saskia di rumahnya selama 3 tahun lamanya. Lantas apa motif Zul mengungkap jasa-jasanya terhadap Saskia? Apakah ia sekedar butuh pengakuan dari Saskia atau ada motif ekonomi di dalam pernyataan Zul? Siapa tahu Zul menginginkan agar Saskia membayar jasa-jasa dirinya. Saya kan ibaratnya orang yang memang tidak membutuhkan apa-apa juga. Cuman kan dari pihak mereka itu ada bahasanya manajemen mereka akan menjembatani ingin Saskia itu satu, saya memang orang tua ya, sebagai yang tua, dia yang muda itu sowan ke saya, minta maaf atau memang selama ini dia sudah menghilangkan asal-usul. Memang kan yang memang 3 tahun tinggal di rumah beliau gitu ya. Kalau dibilang kacang lupa sama kulitnya sih, kalau misalkan Neng lupa, Neng tidak mengundang di acara lamaran gitu kan. Kemarin kan Neng undang juga, kebetulan kan istrinya Kak Jul kan lagi sakit nggak bisa datang. Saskia Gotik sebenarnya tak membantah omongan Zul soal cerita masa lalunya saat masih merintis karir di Jakarta. Saskia juga membenarkan kalau ia memang pernah tinggal bersama keluarga Zul dan Zul pula lah yang mencarikan job untuknya. Namun rupanya pengakuan Saskia di media itu belum memuaskan Zul Bahar. Zul ingin Saskia datang kepadanya meminta maaf karena telah menghilangkan peran Zul dalam cerita perjalanan karirnya. Yang dulu kalau ketemu cium tangan, hormat, sekarang enggak. Sekarang dia terkesan jaga image lah, bahwa dia tuh seleb dan saya tuh cuma hanya mencari bakat atau produser kaki 5 lah gitu. Apapun yang Kak Jul omongi gitu, apapun yang Kak Jul beritakan ya, Neng sangat berterima kasih. Itu bagian masukan juga untuk Neng gitu ya. Neng di sini cuma menjalankan sebagai anak yang patut sama kedua orang tua Neng, sebagai tulang punggung yang menghidupkan keluarga Neng. Jadi Neng fokus sama kerja dan profesional sebagai sebagai artis. Saskia Gotik kini bernaung di bawah label besar Naga Suara. Mungkinkah Zul menyesal karena telah melepaskan Saskia ke Naga Suara? Bayangkan, andai Zul tetap mengikat kontrak Saskia, hingga sekarang pasti Zul pun ikut panen uang. Zul Bahar mengaku terlibat langsung dalam proses perpindahan Saskia dari tangan dirinya ke Naga Suara. Iya, dia minta izin, tidak ada pemutusan kontrak di situ, tapi kontrak tetap berjalan. Dia kontrak sama saya 5 tahun. Nah makanya waktu Rahayu minta dia tahun 2011 itu, karena masih ada ikatan dengan saya, dia minta izin sama saya. Sehari itu dia SMS saya,
ya kayak bagaimana layaknya teman, Bang Saskia dong Bang, kasih saya Bang Saskia, Bang Saskia gimana kabarnya, baik, saya bilang. Boleh nggak? Boleh aja, saya bilang. Kebetulan juga kita juga kan kontraknya sudah mau habis, ya saya monggo silakan. Jadi posisi Saskia waktu saya hadirkan ke sana, sama saya sendiri. Dari Endang Rais yang nyari ya, karena kan Neng kan keluar dari Bang Jul kan keluar tuh, terus Neng tidak berkarir lagi, nah Kang Endang Rais nyari Neng gitu. Tapi pas Neng masuk Naga Suara ada Bang Jul juga, kita ngobrol bareng gitu. Walau terlibat dalam proses penandatanganan Saskia dengan Naga Suara, namun Zul tetap merasa dibohongi oleh Saskia. Saat ingin mengakhiri kontrak dengan Zul, Saskia bilang akan berhenti jadi penyanyi dangdut. Namun rupanya diam-diam Saskia telah menjalin kontak dengan label besar. Bukan itu saja, Zul juga mencatat kalau Saskia pernah pergi dari rumahnya selama sebulan dan tahu-tahu sudah punya apartemen sendiri. Mungkin kalau kita tidak ada keganjalan atau apa, mungkin kita betah di situ ya. Karena mungkin ada keganjalan, mungkin kenapa bisa seperti itu gitu ya. Ya cuman Neng nggak mau banyak bicara. Neng memang ambil apartemen ya, tapi itu sewa bukan beli. Apartemennya juga masih murah gitu. Kalau untuk Neng disimpan sama ini itulah, kalau misalkan disimpan kan Neng udah punya rumah gitu kan, buat apa kalau mau nyebung aja sekalian gitu kan. Cuma ya Neng berpikir positif aja, biarin orang mau ngomong apa. Karena dulu juga feeling ya, kalau dia memang bakal jadi artis yang booming. Jadi saya bilang, istri saya juga bilang, ini anak bagus Pak, cuman attitude-nya gitu, wataknya ini mesti dibenahin. Dan istri saya juga ngomong waktu itu sama ibunya, waktu itu dia pernah menyatakan ingin mundur dari dunia hiburan ya. Kenyataan kan bohong, dia malah eksis lagi gitu kan. Jadi ya saya nggak bisa ngomong apa-apa, itu hak dia. Saskia Gotik nampaknya tak terpancing emosi meski mendengar banyak perkataan keras dari Zul. Saskia memang tak membenarkan semua pernyataan Zul, namun ia tetap menganggap kalau pernyataan Zul Bahar adalah sebuah teguran untuknya. Pesan yang disampaikan Zul sangat keras agar Saskia tak sekali-kali melupakan orang-orang yang pernah berjasa terhadap dirinya. Harusnya dia bersyukur dengan adanya statement saya ini. Satu, dia sudah melewati itikat kacang lupa sama kulitnya. Kan mungkin ke depannya dia juga tidak melupakan para Rahayu, Naga Suara gitu kan. Kan nanti jangan-jangan begitu dia lepas dari Naga Suara, dia lupa juga Rahayu itu siapa ya. Kayaknya saya pernah kenal gitu loh. Takutnya begitu juga. Jadi ini pembelajaran buat dia agar lebih matang lagi dan pendewasaan. Neng di sini tidak merasa kecewa, tidak merasa sakit hati, tidak. Neng cuma bisa bersabar, Neng cuma bisa tawakal karena niat Neng, kejujuran Neng itu cuma Tuhan dan orang tua Neng yang melahirkan Neng, dia lebih tahu Neng. Tidak hanya Zul Bahar yang muncul untuk mengungkapkan sisi masa lalu Saskia. Nikita Mirzani juga melakukannya lewat media sosial. Nikita menyindir Saskia yang hanya lulusan sekolah dasar. Apa yang diungkapkan Nikita sebenarnya bukan hal baru, karena Saskia pernah mengakui kalau pendidikannya memang rendah. Belakangan Nikita kembali berkicau kalau pertunangan Saskia dengan Vicky Prasetyo hanya rekayasa untuk menaikkan popularitas Saskia belaka. Cuman kan media dibikinnya jadi heboh banget, kesannya kayak gue ngejudge dia, menjelek-jelekin dia. Tapi kan yang ngomongin itu kan sebenarnya fakta sih, bukan gue ngada-ngada atau gimana. Jadi nggak penting lah bahas Saskia terus. Kalau misalkan ada orang yang ngomong Neng lulusan SD, ya memang itu benar gitu ya, karena kan memang Neng awalnya juga memang udah ngaku gitu, udah bilang gitu. Jadi ya yang apa gitu, orang mau bicara apa gitu. Kenapa sih ngomongin Saskia melulu? Ntar dia makin ini loh, mahal loh panggungnya, biaya panggungnya Bang. Saya minta maaf juga kepada Smash Blast dan Morganous, juga para penggemar kalau dengan pengunduran diri saya dari Smash ini akan membuat kalian kecewa.